Menarik sebenarnya untuk kita perhatikan kinerja IHSG hari ini yang menguat, walaupun tidak semua sektor terapresiasi ya. Ya, Logistik, transportasi tadi menarik sekali karena dominasinya cukup besar, 3,72% ya. Efek China dibuka nih lumayan menggeliatkan kembali sektor shipping, logistik ya yang betul. cukup kemudian dapat perhatian lagi dari pasar. Tapi apa sebenarnya yang bisa kita perhatikan nih dari IHSG sepanjang hari ini nih, Bram? Ya, betul sekali. Kalau kita perhatikan IHSG cukup ngegas begitu ya, Maria. Mhm, Walaupun di mhm. awal perdagangan, Anda kita amati juga sempat membuat kendor para pelaku pasar Ya. karena dibuka melemah di lowest levelnya di 6.815 poin. Namun mampu mencatatkan nilai tertinggi dan saat ini penguatannya ditutup menguat 0,51% dan berada di level 6.864 poin. Mhm. Banyak yang mengartikan juga, memang andai Maria sebut tadi, betul saja memang untuk IHSG ini hanya mondar-mandir saja Mhm, 6.800, mhm. 6.900, bahkan di 6.700. Tapi banyak juga yang mengindikasikan bahwa memang IHSG tentunya menguji level 7.000-nya ini Maria. Karena Mhm, memang nilai oke. transaksinya juga kalau kita perhatikan masih cukup sepi walaupun sudah lumayan di hari ini 10,57 triliun. Tapi Mhm. nanti andai sudah ramai, banyak sejumlah analis juga bilang kalau misalnya menyentuh level 7.000 ini menjadi starting point Maria Mhm, untuk IHSG mhm. dapat ngegas lagi di mungkin 7.100 dan juga 7.200. Ini yang juga menjadi target dari sepanjang tahun 2023 ini akan Ya, ya, bermuara ya, di ya. mana nanti IHSG. Dan kalau kita amati juga asing juga sudah mulai rutin begitu ya Maria Mhm, untuk masuk ke bursa mhm. kita harapkan juga ini juga bergerak secara kontinu dan berdampak positif bagi emiten-emiten tanah air. Oke, cukup menarik kalau kita lihat ya, ternyata IHSG tadi versinya Bram masih dilihat begitu ya dan masih akan mencoba untuk menguji begitu level 7.200, 7.300. Walaupun ya kita harapkan ada Januari efek, di Januari tidak ada gitu ya, tapi kita akan masuk ke Februari apakah akan cukup bisa menjadi bulan penuh cinta untuk para investor ya. Kita akan lihat. Tapi kalau dari sentimen ini masih sama aja atau ada sentimen yang masih yang cukup baru nggak sih untuk mempengaruhi indeks nih, Bram? Ya, betul sekali. Andai kita mengamati sentimennya secara global, apalagi ya Maria, Mhm, ini tentunya masih di situ-situ saja, masih berkutat dengan The Fed, begitu yang mana juga di akhir bulan ini juga nanti kita akan melihat bagaimana hasil dari rapat FOMC meeting, yang mana juga nanti kita akan tahu apakah memang The Fed ini masih terus hawkish atau mulai mengendurkan begitu mhm, lajunya. Nah, tapi andai kita amati juga di mana beberapa pejabat The Fed juga sudah mengeluarkan pernyataan, ini agaknya begitu di kenaikannya akan tidak sekuat kemarin, mhm. bahkan untuk surveinya di 25 basis point menyentuh angka surveinya di 100%. Makanya kita nantikan juga apabila memang ini The Fed menurunkan sikap hawkishnya, tentunya juga berdampak bagi bursa tanah air begitu ya Maria, Mhm. menjadi positif lagi dan juga bagi rupiah kita yang mana juga tadi sempat tembus 14.900 ternyata. Ya, ya. Lalu kalau kita amati sentimen lainnya, di mana andai kita lihat dari sentimen negatifnya tentu dari harga batu bara acuan, Mhm, yang mana saat ini juga sudah berada di 250-an per ton. Di sini juga tentu akan berdampak pula pada emiten-emiten kita yang bergerak di sektor batu bara. mhm, Ada beberapa yang mana juga harus terkoreksi. Walaupun sekarang begitu ya, ataupun kalau kita amati di tahun 2022 lalu, ini sektor batu bara berperforma sangat baik, ratusan persen penguatannya bahkan di mhm. emiten-emiten di sektor batu bara ini. Tapi di tahun 2023 ini banyak yang mengibaratkan bahwa ada rotasi sektor Maria, Oke. di mana batu bara ini tidak lagi semoncer ataupun secemerlang pada tahun 2022 lalu. Banyak Mhm, yang tanya juga, kenapa begitu ya bisa tidak semoncer di tahun 2022 lalu? Tentunya di sini kita melihat begitu adanya pengurangan ataupun demand dari Eropa yang mana juga saat ini mhm, sudah balik lagi begitu ya, banyak yang menggunakan gas, pasokan gasnya juga sudah terpenuhi, yang mhm, mana untuk batu bara ini juga tidak terlalu tinggi demandnya. Lalu andai kita lihat juga secara ekspor ataupun ekspor batu bara kita ke China ini juga mulai berkurang Maria, mhm, karena untuk dilihat juga dari sektor industri di China ini juga mulai mengalami penurunan begitu ya Maria, karena memang di sana juga masih ada zero covid dan juga mhm, lain-lainnya walaupun memang sudah pemulihan. mhm, Apalagi mhm, kemarin kalau kita mhm. lihat harga batu bara juga sempat merosot di hari Rabu 11% ini karena ada Imlek Maria. Ya, Di ya, ya, sana ya. pabrik-pabriknya libur begitu, tentunya kita lihat juga secara emitennya juga ikut terperosok jadinya. Emiten rata-rata berarti melemah ya hari Hmm. ini ya, koreksinya cukup tajam ya Bram ya. Kalau kita bisa lihat satu persatu nih apa aja yang menarik nih kalau kalau di emiten batubara khususnya ya, karena kok dalam banget ya ternyata ya 3%-an, 4% bahkan untuk Bayan Resources, Bukit Asam. Tapi sebenarnya level koreksi ini bisa dikatakan level koreksi sementara kah? Karena kalau kita lihat apresiasi yang terjadi di sepanjang tahun 2022 ini sudah cukup signifikan dan cukup besar gitu ya. Bayan Resources pun juga yang mencetak kenaikan yang cukup besar juga dari sisi level harga
Anda begitu. Nah, sekarang ini masalahnya pertanyaannya ini diskon sementara waktu saja atau seperti apa nih, Bram? Oke, baik. Maria, ini kita lihat begitu ya untuk beberapa emiten di mana ada Adaro Energi 3,83% koreksinya, ITMG koreksi 3,83%, Bayan 4,43% koreksinya, Bukit Asam ataupun PTBA di 2,59%. Ini juga menjadi pemberat IHSG sebetulnya, tapi untungnya ditopang oleh sektor lainnya yang mana IHSG mampu ditutup menguat. Dan kalau kita ataupun pertanyaan Maria tadi sebetulnya masih prospektif atau tidak sih di tahun 2023 ini karena memang harganya sudah cukup terdiskon ini. Nah, kalau dilihat dari valuasinya memang sudah terdiskon Maria, karena memang di penguatan yang kemarin bahkan hingga ada yang ratusan persen begitu ya, saat ini juga sudah mulai tereduksi sedikit-sedikit. Secara valuasi memang menjadi menarik karena memang lebih murah. Tapi andai secara prospek ini juga andai kita berharap semoncer 2022 lalu sebenarnya ini akan menjadi angin lalu saja Maria. Seperti adanya January effect ataupun window dressing sama begitu ya. Kita tidak bisa berharap banyak dari penguatan yang ada di sektor batu bara. Bahkan banyak juga yang melihat untuk komoditas ataupun sektor komoditas ini lebih baik di komoditas logam ataupun emas di tahun 2023 ini, dan tidak menyebut komoditas batu bara akan kembali menguat seperti tahun 2022 lalu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga bagi para pelaku pasar. Tentunya jangan menangkap pisau jatuh begitu ya. Tentunya dianalisa dulu, walaupun murah kiranya juga harus menyiapkan trading plan yang benar Maria. Tepat sekali. Dan kalau kita ingat ya bahwa ada research gitu ya, mungkin dari The Fed, dari Fitch begitu ya di tahun lalu yang mengatakan bahwa memang harga komoditas batu bara ini akan menuju ke level normalisasinya. Bahkan ada yang bilang bisa sekitar $200 per ton gitu ya. Kalau kita tahu kan bahwa akan melambung kemarin-kemarin kan melambung ke 400-an gitu ya. Sekarang akan ke level normalisasi di 200 sampai dengan 225. Jadi ya, apakah ini adalah era selesainya durian runtuh begitu ya dari komoditas batu bara ya? Kita lihat seperti apa ya. Nah, tadi juga Bram mention nih, ada ternyata sektor lain yang juga bahkan menjadi sektor penguat yang jadi performnya cukup baik gitu. Padahal kemarin ini sektor saham-sahamnya ini banyak dilepas di market gitu ya, Bram. Ini seperti apa, Bram? Ya, betul sekali. Kalau kita lihat apa kontributor utama begitu ya penguatan IHSG di hari ini, selain tadi juga kalau kita perhatikan secara sektoral ada transportasi dan logistik, tapi tentunya di kapitalisasi yang lebih tinggi ada perbankan big caps Maria. Yang mana ada kita amati juga penguatannya untuk Bank Sentral Asia 3,35%, Bank Mandiri BMRI 1,29%, BRI 0,66% dan juga BNI 4,41%. Nah, ini Big Four ini nampaknya juga bisa membuat begitu ya angin segar ataupun penguatan pada IHSG di sore hari ini. Tapi kalau kita lihat juga pada sore hari ini BBCA juga sedang merilis begitu ataupun sudah merilis terkait laporan keuangannya, ini juga bisa dipantau juga secara valuasinya, secara fundamentalnya seperti apa. Tapi Anda melihat prospek perbankan big cap sepanjang tahun 2023 ini cukup baik. Banyak juga yang menilai walaupun memang suku bunga masih cukup tinggi, tapi tentunya tidak merubah dari kinerja perbankan khususnya perbankan big cap Maria. Ini menarik sekali ya. Jadi memang ya biasa ya, ada yang terkoreksi, kemudian ada yang terapresiasi ya. Market kita masih punya banyak pilihan saham-saham yang istilahnya kalau ada koreksi bisa diambil sedikit, nanti besok apresiasi di profit taking gitu ya. Tapi kayak short term trading atau pilihan untuk investasi short di bursa kita ini masih jadi pilihan. Makanya kalau terlihat transaksinya pun tidak terlalu besar gitu ya, dan mereka juga mungkin masih memilih dan wait and see posisinya saat ini. Tapi balik lagi ya, ini disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham yang tepat dari profil risiko Anda dan juga tepat sebagai portofolio saham Anda ya. Tidak ada ajakan untuk membeli saham tertentu. Thank you banget ya Bram, ini udah keren banget. Kita tinggal lihat besok di akhir pekan akan seperti apa ya IHSG.